Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gas lagi matematika SMA kelas 12 dengan materinya transformasi geometri pada bagian translasi ya. Untuk soalnya tentukan hasil translasi fungsi kuadrat berikut dan gambarkan grafiknya dengan fungsi kuadrat seperti ini dan ditranslasikan oleh 0 dan negatif 3. Nah, untuk translasi sendiri ya, tidak bosan-bosan kita ulang bahwa translasi ya, jika sebuah persamaan atau titik ditranslasikan, maka didapatkan bayangannya ya merupakan didapat dari hasilnya itu adalah titik asal ya ditambah berapa jauh atau berapa banyak pergeserannya. Kan tapi ya namanya persamaan ini tentunya tidak bisa masuk dalam persamaan kuadrat ini, otomatis dia dimintanya adalah y dan x saja, bukan ada petiknya ya. Berarti kita buat nih y sama x itu di samping kiri ya, di kiri ya, atau sendiri. Nah ini x ya, berarti sini x sama dengan x aksen dikurang a dan y sama dengan y aksen dikurang b. Nah sekarang kita coba yuk, kita tahu nih translasi dari 0 dan negatif 3. Kita buat aja langsung yang seperti ini nih. Berarti x sama dengan x aksen ya, atau x bayangan dikurang a nya berapa? 0 ya. Berarti kita hilangkan aja yang nggak perlu tulis. Nah di sini y dan juga y itu berarti y aksen dikurang negatif 3, berarti tambah 3 ya. Jadi kan sini ya negatif 3 ya, jadi kan positif ya. Sekarang kita punya persamaan yang ini, ada dua nih. Nah, persamaan ini nantinya kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat ini ya. Jadi y sama dengan x kuadrat ditambah 1. Kita y tadi berapa y aksennya? Y aksen ini ya, y sama dengan y aksen, berarti y aksen tambah 3 sama dengan x kuadrat, itu x aksen biasa ya, x aksen aja ditambah 1. Nah di sini bisa teman-teman hilangkan nih petiknya ya, atau aksennya sama kurungnya ya. Berarti ini menjadi y sama dengan ini x kuadrat ya ditambah 1. Nah ini tambah 3 nya pindah ke kanan ya, berarti menjadi negatif 3. Berarti teman-teman dapatkan hasil akhir ya dari bayangannya itu adalah y sama dengan x kuadrat dikurang 2. Nah teman-teman kalau misalkan diminta sama pengajar hanya sampai berapa bayangannya, teman-teman sampai sini aja udah selesai ya. Tapi jika teman-teman diminta berapa nih, gimana bentuk grafiknya, nah teman-teman perlu langkah tambahan. Nah kita tahu nih tadi hasil bayangannya adalah y sama dengan x kuadrat dikurang 2. Nah teman-teman tentunya langkah pertama ya teman-teman bisa identifikasi ya. Di sini kita tahu bahwa a nya itu sama dengan 1 ya, kan sini a nya nih. B nya berapa? Nah B itu sama dengan 0 ya, karena biasanya kan persamaan itu ada bx ya, tapi sini nggak ada ya. Berarti sini B nya 0 dan C nya itu adalah negatif 2. Nah dari persamaan ini aja kita udah tahu nih bahwa ya grafik itu bakal terbuka ke atas ya. Nah karena a nya lebih dari 0 ya, berarti grafiknya terbuka ke atas ya begini. Karena kalau misal a kurang dari 0 kan ntar grafiknya bakal tutup ya, atau terbuka ke bawah. Terus apalagi, kita lanjut lagi mencari x puncak ya, x puncak dan y puncak. Nah untuk x puncak dan y puncak tentunya teman-teman masih ingat ya. Untuk x puncak sendiri itu rumusnya apa? Min b per 2a ya, dan y puncak adalah min d per 4a. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekarang kita cari x puncaknya, kita cari sini aja nih. Berarti di sini untuk x puncaknya adalah min b per 2a. Nah kita tahu nih min b nya min 0, nah, berarti 0 ya, 0 per 2 dikali 1. Nah jika sebuah bilangan ya 0 dibagi berapa bilangan gitu ya, itu hasilnya pasti 0 ya. Nah kecuali kalau bentuknya begini 1 dibagi 0, nah ini pasti hasilnya tak hingga. Tapi karena begini berarti hasilnya pasti 0. Sekarang kita cari y puncak. Y
Y puncak itu kan min D ya, min D. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Berarti di sini kita buat B kuadrat min 4AC ya. B kuadrat min 4AC per 4A. Kita tahu nih, B-nya dari 0 ya. Berarti 0 kuadrat kan 0 ya. Dikurang 4 dikali A-nya itu berarti 1. Dan C-nya itu adalah negatif 2. Dibagi 4 dikali A. Nah, sekarang ini kan 0 habis ya. Ini min 4 kali min 2 jadi plus 8. Nah, berarti kita bisa dapat segini nih. Min dan di sini 8 per 4. Nah, 8 bagi 4 2 ya. Ini 2, berarti hasilnya adalah negatif 2. Berarti ya puncak sama dengan negatif 2. Sekarang apalagi teman-teman? Yang memotong sumbu X nya berapa? Nah, cara melihatnya dari sini. Teman-teman kita dapat di sini adalah diskriminannya ya. Di sini diskriminannya itu lebih dari 0 ya. Karena dari kan sini 8 ya. Kan karena 8 tuh lebih dari 0 ya. Berarti ada 2 akar beda. Nah, ini buat membuktikan ya. Berarti ini bilangannya akarnya real ya. Berarti gimana caranya? Berarti teman-teman bisa mengasumsikan ya jika Y-nya itu adalah 0. Berarti sini kalau Y-nya 0 gimana tuh? Kan dapat tuh X-nya berapa ya? Berarti kan kita tahu bahwa X kuadrat nantinya bakal sama dengan 2. Berarti X sama dengan akar, ini plus minus ya, plus minus akar 2. Berarti nantinya ada 2 titik ya. Ada 2 titik X ya. Itu adalah jika Y-nya 0, maka kita dapat X-nya bisa jadi akar 2 atau ya, atau bisa kita juga bilang dan ya. Itu jika Y-nya 0, X-nya itu adalah negatif akar 2. Negatifnya di luar ya. Sekarang akar 2 sendiri ya nanti teman-teman mungkin bisa cari ya di kalkulator ya, atau bisa kita langsung aja bilang bahwa akar 2 itu sama dengan 1,4 ya. 1,41. Nah, ini berarti X itu adalah negatif 1,41. Nah, apalagi udah dapat semua ya. Tadi puncaknya udah dapat sini. Puncaknya 0 dan negatif 2 ya. 2, dan ini juga udah pas ya, dia memotong di sumbu Y. Berarti nggak perlu lagi kita cari grafik tersebut memotong sumbu Y nya di berapa gitu ya, nggak perlu cari lagi. Terus kita udah dapat juga ini. Nah, langsung aja kita buat grafiknya ya, dan nanti grafiknya terbuka ke atas. Nah, kita buat grafiknya. 0 dan negatif 2 yang di ke bawah. Nah, ini kita buat nih, sini 1, 2, 0, negatif 1, negatif 2, di sini negatif 1 dan negatif 2. Nah, teman-teman tadi kita dapat nih, kita lihat puncaknya mana puncaknya. Tadi 0 dan negatif 2 ya, ini puncak ya. 0 dan negatif 2, berarti ini 0 X-nya, dan sini negatif 2, berarti puncaknya sini teman-teman. Nah, terus apa lagi? Karena dia diskriminannya lebih dari 0 ya, yang ini, maka ada 2 akar beda, berarti kakinya bakal kena di sumbu X ya, dan terbuka ke atas. Itu di X-nya 1,41 ya, berarti kita bisa asumsikan di sini mungkin ya. Nah, ini sini negatif akar 2, di sini juga akar 2. Ini akar 2, di sini negatif akar 2. Di sini ya. Berarti langsung teman-teman bisa membuat garisnya ya seperti ini. Intinya puncaknya di sini. Nah, puncaknya di sini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, sesuai ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman.
Jadi jika teman-teman ada saran, tambahan pertanyaan, atau bahkan koreksi untuk soal nomor 2B, jangan lupa menuliskannya di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.